Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aning Spitaningrum dengan NIM 20140900067, Prodi Manajemen Pendidikan Islam kelas C, akan sedikit menjelaskan tentang kebijakan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka guna memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah Manajemen Kurikulum Pendidikan. Sebelum membahas yang lebih jauh lagi, maka kita akan membahas tentang apa kurikulum itu terlebih dahulu. Secara etimologi, kurikulum berasal dari bahasa Yunani yaitu kurir yang artinya pelari dan kurer yang berarti tempat berpacu. Itu berarti istilah kurikulum berasal dari dunia olahraga pada zaman Yunani kuno, yang mengandung pengertian suatu jarak yang harus ditempuh oleh pelari dari garis start sampai finish, kemudian digunakan oleh dunia pendidikan. Secara terminologi, istilah kurikulum digunakan dalam dunia pendidikan, yaitu sejumlah pengetahuan atau kemampuan yang harus ditempuh atau diselesaikan siswa guna mencapai tingkatan tertentu secara formal dan dapat dipertanggungjawabkan. Kurikulum dimaksudkan untuk dapat mengarahkan pendidikan menuju arah dan tujuan kegiatan pembelajaran secara menyeluruh. Komponen kurikulum yaitu, yang pertama adalah komponen tujuan, yang kedua adalah komponen isi atau materi, yang ketiga adalah komponen media, sarana dan prasarana, yang keempat adalah komponen strategi, yang kelima komponen proses belajar mengajar, dan yang terakhir adalah evaluasi atau penilaian. Berikut adalah asas-asas kurikulum yang meliputi, yang pertama asas filosofis, kemudian asas psikologis, yang ketiga asas sosiokultural, yang keempat ilmu pengetahuan dan teknologi, dan yang kelima adalah asas organisatoris. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian kurikulum Merdeka Belajar dalam kampus Merdeka. Menurut Nadiem Makarim, konsep Merdeka Belajar dipilih karena terinspirasi dengan filsafat K.H. Dewantara dengan esensi pendidikannya bermakna kemerdekaan dan kemandirian. Merdeka Belajar dianggap relevan dan tepat dilaksanakan di era demokrasi pendidikan saat ini. Makna merdeka ini dapat diberlakukan bagi pendidik di kelas untuk bebas memilih metode mengajar yang tepat untuk anak didiknya dan merdeka memilih elemen-elemen terbaik dalam kurikulum. Makna kemerdekaan dan kebebasan merupakan pendidikan yang menekankan pada demokrasi pendidikan. Dengan adanya kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, maka perguruan tinggi di Indonesia melakukan perubahan kurikulum. Dalam kurikulum Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka, mahasiswa diberikan kesempatan untuk mengikuti perkuliahan di luar program studi dalam perguruan tinggi yang selama 1 semester akan atau setara dengan 20 SKS. Untuk hal ini, perkuliahan terbatas pada mata kuliah wajib yang telah ditetapkan di universitas. Bentuk pembelajaran dari Kampus Merdeka Belajar. Bentuk kegiatan pembelajaran sesuai dengan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 15 Ayat 1 dapat dilakukan di dalam program studi dan di luar program studi meliputi 1. Pertukaran pelajar. Pertukaran pelajar diselenggarakan untuk membentuk beberapa sikap mahasiswa yang termaktub di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020, yaitu menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinil orang lain, serta bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Yang kedua adalah magang atau praktik kerja. Program magang 1-2 semester memberikan pengalaman yang cukup kepada mahasiswa, pembelajaran langsung di tempat kerja, atau experiential learning. Selama magang, mahasiswa akan mendapat hard skill dan soft skill. Yang ketiga adalah asistensi mengajar di satuan pendidikan. Kegiatan ini dalam bentuk asistensi mengajar dilakukan oleh mahasiswa di satuan pendidikan seperti sekolah dasar, menengah maupun sekolah menengah atas. Selanjutnya adalah penelitian atau riset. Bagi mahasiswa yang memiliki passion menjadi peneliti, Merdeka Belajar dapat diwujudkan dalam bentuk kegiatan penelitian di lembaga riset atau pusat studi. Selanjutnya, proyek kemanusiaan. Indonesia banyak mengalami bencana alam, baik berupa gempa bumi, erupsi gunung Merapi, tsunami, bencana hidrologi, dan sebagainya. Perguruan tinggi selama ini banyak membantu mengatasi bencana melalui program-program kemanusiaan.
Yang keenam adalah kegiatan wirausaha yang memberikan mahasiswa yang memiliki minat berwirausaha untuk mengembangkan usahanya lebih dini dan terbimbing. Selanjutnya adalah studi atau proyek independen. Banyak mahasiswa yang memiliki passion untuk mewujudkan karya besar yang dilombakan di tingkat internasional atau karya dari ide yang inovatif. Dan yang terakhir adalah membangun desa atau kuliah kerja nyata tematik. Kuliah kerja nyata tematik merupakan suatu pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat di luar kampus. Menurut saya, pemberlakuan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini sangat efektif karena pembelajaran adalah proses menciptakan kondisi scaffolding dan pemotivasian yang dilakukan oleh dosen terhadap mahasiswanya agar mereka menjadi mandiri dan menjadi pembelajar yang dapat melakukan pengaturan diri. Di dalam pengertian itu tersirat bahwa di dalam proses pembelajaran, mahasiswa harus aktif, penyampaian informasi tidak mendapatkan penekanan. Pada pembelajaran yang aktif ini, siswa menemukan sendiri informasi dengan merangkai pengalaman. Berikut adalah salah satu respon perguruan tinggi secara nasional berdasar ilmiah meliputi perencanaan, pelaksanaan, implementasi, evaluasi program kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka di perguruan tinggi. Rektor Institut Pertanian Bogor, Profesor Arif Satria mengatakan bahwa program yang bisa menghasilkan lulusan yang mumpuni ini dinilai mampu membuat mahasiswa bisa lebih berkembang dan fleksibel dalam menjalani dunia perkuliahan mereka. Hal ini dituturkan oleh Rektor Institut Pertanian Bogor dalam kompas.com bahwa program ini akan diselaraskan dengan rencana kurikulum baru di IPB mulai tahun 2020 tepatnya bulan Agustus. Untuk mendukung program ini, kampus akan menyiapkan program Smart System untuk mendukung kebijakan dengan akademik baru tersebut, seperti halnya dengan menyediakan program di luar kampus yaitu mengikuti magang, PKL ataupun KKN. Di samping itu, Prof. Arif Satria juga mengungkapkan bahwa dengan menjalankan program ini secara serius akan membantu mahasiswa dalam menentukan masa depan studinya. Sebagai contoh, mereka akan mampu membuat planning pada mata kuliah yang akan diampu dengan sebaik-baiknya, sehingga mereka tidak akan merasa keberatan dengan adanya jumlah mata kuliah yang mereka ampu. Selain Rektor IPB, kini dukungan penuh juga didapatkan dari Rektor Universitas Negeri Gorontalo, Edward Wolok. Beliau menuturkan melalui ligo.id bahwa program Merdeka Belajar bisa memberikan dampak baik bagi mahasiswa di UNG. Hal ini dituturkan bahwa dengan menjalankan program ini dengan baik tentunya akan membantu mahasiswa dalam menyesuaikan diri serta beradaptasi dengan prodi dan perguruan tinggi. Bila program Merdeka Belajar ini diterapkan, kesempatan terbaik bisa didapatkan ketika mahasiswa menempuh studi di luar program studi yang diambil. Mahasiswa akan lebih banyak mengeksplorasi kegiatan mereka dalam dunia luar perkuliahan dengan baik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.